Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur Tuhan boleh beri hari ini untuk kita nikmati. Nah, sebelumnya kita akan merenungkan firman Tuhan sesuai dengan bacaan kita sudah sampai di Hosea pasal 1 sampai pasal 3. Nah, hari ini kita melihat Hosea 1 ayat 2 dan ayat yang ketiga yang berbunyi demikian. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Amin. Nah, saudara-saudara, kita boleh melihat di dalam bagian ini tentang umat Israel, umat Tuhan yang tidak setia. Saudara-saudara, kalau kita melihat Hosea melayani pada zaman Raja Yerobeam bin Yoas yang ada di Israel, melayani memerintah selama 41 tahun raja ini. 2 Raja-Raja 14 ayat 23 sampai 29 boleh dibaca di sana. Kemudian yang terpenting di dalam masa Hosea, umat Tuhan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tadi dikatakan dengan bersundal hebat, lalu dikatakan membelakangi Tuhan. Apa artinya, saudara? Mereka melakukan penyembahan berhala. Intinya, kalau menyembah selain Allah, itu merupakan penyembahan berhala. Dan itu merupakan dosa. Dan dosa ini ternyata, saudara, sudah dilakukan oleh umat Tuhan sepanjang zaman. Bandingkan dengan Hosea pasal 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Lalu Bapak Ibu, kita bisa melihat kisah nyata. Kemudian Hosea dipanggil untuk melambangkan keadaan yang terjadi di umat Tuhan, maka Hosea diperintahkan untuk mengambil istri dari seorang perempuan sundal yang namanya Gomer. Bapak Ibu, kalau kita melihat kitab Taurat, yang namanya nabi dan imam itu harus menikah dengan perempuan yang masih perawan. Ya, apalagi ini dikatakan perempuan sundal, harusnya tidak boleh. Nah, apakah Allah melanggar perintahnya? Jawabannya tidak, karena Allah itu punya otoritas, saudara-saudara. Dan kalau kita merenungkan di sini, tindakan Tuhan yang dilakukan pada Hosea itu untuk melambangkan keadaan Tuhan pada masa itu. Keadaan umat Tuhan pada masa itu yang dikatakan berubah setia, tidak setia dengan melakukan persundalan yang hebat. Meninggalkan Tuhan dan mereka menyembah berhala. Bapak, Ibu, Saudara, kita boleh merenungkan satu hal. Kalau kita mengutamakan selain Tuhan, saudara, maka saya dan saudara sudah melakukan penyembahan berhala. Dan itu merupakan dosa, dan kita boleh melihat dosa ini sangat menduka citakan hati Tuhan. Sehingga kita yang melakukan dosa penyembahan berhala dikatakan sebagai umat Tuhan yang tidak setia. Dan kita harus ingat, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, saya dan saudara adalah mempelai perempuannya. Calon mempelai perempuannya. Pada waktu kedatangannya nanti kembali, kemudian kita boleh disandingkan dengan mempelai pria surga, yaitu Kristus. Oleh sebab itu, di dalam sepanjang hidup kita harus tetap setia kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan lebih daripada segala perkara. Sebab ketika kita melakukan dosa dengan membelakangi Tuhan, ketidaksetiaan, ketidaktaatan kepada Tuhan, maka kita sudah melakukan dosa penyembahan berhala. Oleh sebab itu, lakukanlah firman Tuhan. Sepanjang hari ini, sukacita boleh menguasai hidup kita. Selamat beraktivitas.